Baik, pada kesempatan ini saya dapat pertanyaan di Twitter dari Mas Feby Mudianto. Pak, ada tutorial buat bikin UPS murah. Saya di rumah bikin server kecil-kecilan pakai laptop tua, tapi di kampung listriknya sering mati. Terima kasih. Ini kuncinya nih. PLN puyeng kepala dah lu. Oke, bikin UPS murah. UPS yang paling murah adalah UPS bekas asli. Jadi kalau Anda pengen bikin UPS yang murah, sebenarnya paling murah adalah UPS bekas. Solusi paling murah memang itu ya. Kalau mau bikin baru segala macam lebih mahal. Saya kasih nanti saya kasih coba gambar-gambarannya lah. Jadi beli second nih, UPS second. UPS second. Ini listrik PLN. Jadi kita punya listrik dari PLN masuk ke UPS second, kemudian ini masuk ke server yang kita punya. Di sini servernya. Oke, server. Ini paling murah. Kita lihat harganya berapa, kira-kira nanti kita coba banding-bandingkan ya kalau mau bikin sendiri. Bisa dilihat di Bukalapak.com UPS secondan tuh berapa? UPS walah second. Oke, ini UPS bekas. Loh, bisa sampai segini tanpa aki. Beli yang tanpa aki aja bener. Beli tanpa aki sekitar 165.000, 130.000. Ini asli murah. Oke. Jadi belinya UPS mendingan beli ini bener asli 160.000. Ini ada akinya tapi biasanya aki mendingan beli baru. Oke. Ini 1200 watt second 750. Yang ini yang kecil-kecil nih. UPS-nya kecil, buat laptop kecil masih bisa. Ini UPS Enlight tipe ini harganya 200-an. Jadi antara 200 100 ini paling murah, hampir nggak mungkin sih dapat ini, jarang banget nih. Kayaknya antara 150 sampai sekitar 250-an. Jadi harga paling murahnya adalah sekitar 150 sampai 250 ribuan. Oke, harga sekitar segini. Oke. Kalau kita mau bikin jadi lebih mahal nih. Saya kasih lihat aja gambarannya ya. Tapi kalau bikin kita punya banyak pilihan. Tapi untuk UPS ini kan tanpa aki ya. Artinya kita butuh beli aki di sini. Aki. Atau cari aki secondan. Cari aki bekas juga nggak apa-apa. Saya kalau mau bikinnya, saya udah eksperimen sih. Cuman masalah paling besar di aki adalah harus rajin maintenance. Jadi saya pakainya aki, kalau yang enak tuh aki truk. Oke. Harga aki ya baru bekas tuh bisa sampai hampir sejutaan sih. Jadi harga aki lumayan, nggak murah juga sih. Kalau aki yang bagus banget ya. Kalau mau yang rada murah ya, yang ordernya ratusan ribu, aki motor ratusan ribu. Tapi kalau aki misalnya Avanza truk apalagi bisa bangsanya 500 sampai 800 ribuan lah aki. Ini tanpa aki 150 sampai 250 tanpa aki. Akinya kita beli terpisah masuk ke sini. Oke. Nah, kalau kondisi nggak ada listrik, kalau saya cenderungnya gini sih. Kan ini pakai listrik nih, masuk sini pakai listrik. Ini 12 volt, ini tegangan 12 volt ya. Nah, kalau mau agak gila, ini eksperimen gila banget. Ini plus minus 12 volt. Jadi ada plus ada minus. Oke. Sekarang kalau mau agak gila, akinya, kan aki dapat listrik dari UPS juga nih. Kalau mau agak gila, ini di paralel, kabelnya di paralel.
Tapi harus hati-hati nih ya, harus 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 jago, bener jago nih, harus belajar elektronika. Kita punya beberapa pilihan buat masukin listrik ke dalam aki. Kita bukan cuman dari UPS. Salah satu yang agak susah dibuat itu adalah switchingnya. Switching kalau listrik mati dia pindah ke aki. Nah itu yang susah bikinnya. Itu hebatnya, itu yang elektronik yang bagusnya di UPS. Dia bisa switch kalau listrik mati pindah ke aki itu. Tapi ngecharge akinya sendiri kita udah punya banyak pilihan sebetulnya untuk charging aki. Oke. Pilihan yang sering orang pakai adalah pakai ini, solar cell. Solar cell tenaga matahari. Ini harganya lumayan. Coba kita cari di Bukalapak ya. Solar cell, solar cell matahari. Coba keluarnya apa nih? Saya nggak tahu juga keluarnya apaan. Ini dia. Oh ini lampunya. Nah bukan yang lampunya, saya butuh solar cellnya doang. Ini dengan lampunya 350.000. Solar cellnya aja, solar cell aja ya. Coba solar cell aja keluar nggak ya? Ini dia solar cellnya. Ini powernya kecil, dayanya kecil, cuma Rp25.000 harganya. Coba solar cell 12 volt supaya cocok sama akinya ya. Iya, udah sama lampu-lampunya. Kagak butuh lampunya kali, kita butuhnya solar cellnya doang. Kebak harus nyari nih. Ini lampu jalan, semua dijual sama lampu jalan ya. Ini murah sih, solar cell aja sekitar 25.000. Tapi ini dayanya kecil, jadi solar cellnya perlu diparalel nantinya sih sebenarnya. Ini 50 watt, pakai lampu 800.000. Ada nggak solar cell saja? Enaknya nulisnya apa ya? Solar cell saja. udah putus asa. Lah ilah kalau sejadah keluarnya. Sejadah saja jadi sajadah ya. Solar cell. Semua jualnya pakai lampu juga ya. Ini pakai power bank. Solar cell power bank. Power bank itu aki pada dasarnya ya. Solar cell tenaga surya ini 5 volt 560 miliampere. Ada nggak ya solar cell gini 100 WP. Nah, udah pakai WP nih sekarang. 100 watt peak. WP itu adalah watt peak. Peak maksudnya kalau dapat nih. 100 watt peak adalah pada saat matahari lagi terang-terangnya dia bisa ngasih 100 watt. Kalau di bawah itu dia akan di bawah itu. Jadi harganya sekitar segini nih, solar cell yang 100 watt peak. Coba kita kasih yang 50 watt peak. 50 watt peak lebih murah, sekitar 300-an, 400-an lah, 400 sampai 500-an ya. 500 watt peak. Jadi asumsinya dia 50 watt daya yang bisa dia supply, 50 watt. Kalau 100 tadi 2 kalinya, hampir sejutaan. Oke. Jadi kita beli solar cell segitu. Ini saya tulis di sini berarti solar cell 50 sampai 100 watt peak tergantung listrik dari yang mau kita supply ke akinya. Harganya antara 350 sampai 500 ribuan. Oke. Ini keluarnya, ini perlu alat lagi. Nggak bisa langsung langsung dicolokin ke sini, jangan. Karena kita harus ngatur kalau tegangannya rendah jangan ngecharge dia.
Nanti listrik dari aki pindah ke solar cell nantinya kalau tegangan terlalu rendah. Kalau tegangannya tinggi baru kita atur. Terus kalau misalnya akinya udah penuh jangan ngecharge juga. Jadi kita butuh alat untuk charging. Google lagi salah, Bukalapak. Jadi alat untuk controller. Jadi untuk ngecharge-nya kita butuh semacam alat buat controller. Ini harganya baterai charger controller soalnya dia bisa mampu sampai 20 ampere. Harganya sekitar 82.000. Jadi charger controller namanya. Oke, saya masukin lagi ke sini. Dari solar cell ini saya butuh charger controller. Oke, jadi ini harganya sekitar 100 ribuan lah kalau dibuletin mah, 100 ribuan. Oke, jadi listrik dari sini masukin ke sini dulu. Di sini masuk ke aki. Cuman kalau kita paralel dua seperti ini kan ada dua sumber listrik sih sebenarnya. Ada dari aki, ada dari UPS masuk ke aki, ada dari solar cell masuk ke aki. Nah ini berbahaya, jangan langsungin kayak gini. Kita perlu kasih dioda nih sebenarnya di sininya. Nih saya kasih gambar dioda lah di sininya. Ini kasih dioda ya. Ini dioda. Jadi supaya listrik nggak balik dia. Kasih dioda. Masalah dengan dioda adalah dioda akan ngambil 0,7 volt di sini. Jadi hampir 1 volt hilang di sini. Jadi pastikan tegangan di sini lebih dari 12. Jadi kita bisa set sebenarnya si charger controllernya tegangannya di atas 12. Misalnya 13 volt dengan asumsi nanti di sini akan hilang 1 volt. Ini jeleknya dioda. Kalau kita langsung kalau kita tanpa UPS ini bisa langsung. Jadi kalau kita pakai powernya seperti ini, solar cell masuk charger controller masuk sini, di sininya bisa tanpa UPS, sebenarnya bisa masuk ke server. Di sininya bisa kita pasang inverter. Kalau yang di mobil-mobil tuh ya ada inverter. Ini 12 volt DC ke 220 volt. Atau kita cari DC ke DC, bisa juga 12 volt DC ke biasanya komputer tuh 19 volt DC. Bisa DC ke DC, bisa DC ke 220. Ini dimasukin ke sini. Ini langsung masuk ke server. Jadi pilihan yang lain adalah seperti ini. Gitu ya. Inverter masuk ke server atau pakai UPS masuk server. UPS-nya tetap ngandalin ini, cuman yang jalur yang bawah ini, solar cell masuk charger controller, masuk aki, masuk inverter ke sini, ini jalur yang tanpa PLN sama sekali. Kalau kita mau switch PLN dengan aki, mau nggak mau kita main UPS seperti ini. Jadi di charge akinya dari UPS. Kalau kita ragu-ragu dengan PLN-nya, kalau PLN-nya bisa matinya lama banget, aki nggak akan kuat. Jadi kita harus mainan dengan solar cell seperti ini. Solar cell masukin listrik juga ke aki, masukin server. Jadi listrik dari solar cell. Pilihan lain selain solar cell adalah mikrohidro. Cuman mikrohidro yang dijual di pasaran biasanya kecil-kecil akinya, atau pakai genset. Genset kayak di sini juga bisa ya. Pilihan lain pakai genset, cuman genset mahal banget. Kalau ini masih agak terbeli lah. 350.000 tambah 100.000 tambah aki tambah inverter. Inverter harganya bisa macam-macam. Saya cari lagi di sini, Bukalapak. Inverter tergantung wattnya. Kita cari, tergantung wattnya. Misalnya kita cari cuma 200 watt gitu ya. Karena laptop rata-rata antara 100-200an watt doang sih kalau laptop. Kalau layarnya ini nggak nyala, cari yang kecil dulu. Ini 200 watt, harganya sekitar 200 ribuan kalau 200 watt. Semakin gede wattnya, semakin gede mahal harganya. Jadi ini harganya sekitar 200 ribuan. Saya tulis di sini. Ini dia. Oke.
200.000 untuk 200 watt. Jadi harganya Rp200.000 untuk 200 watt. Oke. Nah, hati-hati 200 watt itu dia nariknya sekitar kalau di 12 volt dia akan nariknya hampir 20 ampere, itu gede loh itu. Nariknya gede itu. Oke. Dia nariknya gede dari akinya. Jadi akinya cepat habis sih sebenarnya kalau kita main 200 watt. Kalau servernya cuma sekitar 60 watt, server kalau laptop ya. Laptop rata-rata kecil sih, sekitar 60 wattan gitu. Apalagi kalau layarnya dimatiin. Itu kecil. Jadi antara 50-60 watt. Jadi kita bisa hemat aki lumayan banyak. Cuman tetap aja kalau bisa di charge terus. Jadi charge pertama lewat solar cell, charge yang lain lewat PLN, charge yang lain lewat ini mikrohidro. Kalau murah dan nekat bisa, tapi nggak ada yang gede nih. Kalapak.com. Kita bisa coba pakai mikrohidro. Mikrohidro yang dijual di Bukalapak rata-rata mikrohidro kecil. Mikrohidro. Ini ada pembangkit listrik mikrohidro kecil banyak di Bukalapak. Dia cuman bisa 10 watt. 12 watt 10 watt. Jadi cuman sekitar 1 amperan kurang lah 12 volt ini. Oke. Ini biasanya kita pakai buat ngecharge handphone. Oke. Coba kita lihat di sini. 2,5 ampere. Nih bisa 2,5 ampere. Lumayan. Kalau mau enak, dia bisa sampai ini 12 volt sih yang dijual, tapi ada yang bisa gede loh. Nah, ini yang gede nih, yang ini gede nih. Ini 175.000, ini bisa sampai 80 volt ini. Tapi jangan pakai yang ini. Ini bisa 80 volt. Kita perlu, kalau pakai yang ini kita perlu konverter lagi tambahan. Jadi dia bisa 80 volt. Ntar ada speknya nggak? Ini dia bisa 2, 5, 12, 80, 0 sampai 80. Bisa naik turun nih, tegangannya 0 sampai 80. Arusnya kecil, cuman 0,2 ampere. Tapi kalau 80 volt jadi lumayan dia. 0,2 ampere 80 volt lumayan. Oke. Wattnya jadi sekitar, bentar, 80 kali 0,2 itu berapa? 8 bagi berapa tuh ya? 20% dari 8, sekitar 2. Kecil ya? Kecil juga. Kecil. Ini kecil nih sebenarnya. Oke. Harus di kalkulator, saya udah mulai rusak di kepala. Jadi harus pakai kalkulator. Jadi dia punya 80 volt kali 0,2 sama dengan 16 watt. Jadi wattnya 16, rada lebih gede dikit lah. Cuman tegangan 80 volt itu maksimumnya dia. Jadi kita perlu nanti alat buat konverter dari tegangan berapapun jadi 12 volt. Ada alat konverternya seperti itu, ada. Jadi kita bisa lagi pasang di sini mikrohidro. Mikrohidro. Ini bisa disambungin ke pipa-pipa air yang ngalir terus. Jadi misalnya kita dekat dengan kali kecil, selokan. Kalau di kampung kan kali airnya ngalir terus tuh. Kali-kali yang ada di kampung. Kebetulan saya ada rumah juga di Padang Panjang, airnya ngalir terus itu sepanjang hari ngalir. Beda kalau sama yang di Jakarta, selokannya airnya diem semua. Makanya isinya jadi nyamuk dulu. Nah, mikrohidro ini harganya tadi sekitar 100 sampai 170.000 lah, gitu ya. Tapi dia maksimumnya tegangannya bisa 0 sampai 80 volt. Kita butuh alat, jadi alat buat Bukalapak lagi. DC to yalah DC converter.
Jadi DC ke DC. Jadi tegangan 80 volt DC jadi 12 volt DC. Jadi kita perlu convert DC ke DC. Coba kita lihat nih, dia barang-barangnya banyak. Ini DC ke DC nih ya. Jadi ini ada AC, ini AC. Ini DC ke DC 1080 ke 12 sampai 80. 1060 ke 1280. Ini booster. Ini buat naikin tegangan. Kita yang butuhnya buat turunin tegangan. Step down, ini step down converter. Nanti tergantung kekuatan arusnya dia. Ini step up, itu buat naik. Cari yang step down. Ini 32 ke ini, jangan. Kita butuhnya step down aja. Harus cari-cari sih. Istilahnya buck converter sih. Istilahnya buck converter. Input 6-24, outputnya langsung 5 volt. Tapi kita butuhnya outputnya 12 volt. Bisa kalau mau output 5 volt bisa. Ini buat charger apa sih namanya? Charger handphone langsung bisa 20.000 perak, 3 ampere. Jadi kita bisa turunin tegangan dari 24 ya. Dari 12 volt atau berapapun, 20.000 perak, colokin ini. Cuman pengalaman saya kalau dipakai lama banget jebol nih makhluk ini, nggak kuat, panas banget. Ya udah, step down, step down, step down, step down. Nggak usah pakai converter, DC-DC step down aja. Coba kita lihat. Oke, ini step down, kita pengen tahu dulu. 5 ampere 75 watt. Coba dia mampunya berapa, ada speknya nggak nih dia. Input sampai 38 volt, output maksimum 5 ampere. Dia 38 volt, nggak sampai 80 ngeri banget deh. Jadi pakai doa nih, mudah-mudahan nggak sampai 80 harusnya. Jadi harus cari-cari yang kuat 80 sebetulnya, tapi makin gede harganya ntar. Oke. Kayaknya ini yang paling bagus yang ini tadi, yang tadi. Ini berapa nih? Step down. Coba lihat. Spesifikasinya input sampai 40 volt. Outputnya bisa ke 12 volt. Arus 8 ampere. Ini kayaknya paling lumayan yang ini nih. Cuman 40 volt. Ini harganya Rp38.000. Jadi kita butuh namanya, masukin lagi di sini. Mikrohidro tadi air ya. Ini solar cell cahaya matahari, ini air. Kita butuh, tapi ini kecil ya, arusnya kecil, dia cuman 1 ampere 2 ampere doang. Ini butuh DC ke DC step down converter. Harganya sekitar 40.000 lah kira-kira. Oke. Ini keluarnya 12 volt di sebelah sini. Jadi saya akan cara nyambungnya kira-kira gini, sambungannya dari sini masuk ke sini supaya dia udah lebih konstan. Terus baru masukin ke charger controller ini, oke, supaya dia ngatur arus yang dimasukin ke aki. Jangan langsung masukin ke aki karena dia akan ngecharge, kacau nih tegangan ke akinya ntar. Jadi masukin ke sini dulu charger controller, masukin ke aki. Di sini dibikin tegangannya sekitar 13-14 volt di atas dulu, di atas 12 volt, supaya di sini bisa ngatur. Nanti kalau misalnya tegangannya terlalu kecil, dia akan putus sendiri. Itu masuk ke sini. Tapi jangan dicampurin ya. Jadi kita kalau misalnya ada solar cell, ada ini ya charger controllernya masing-masing ntar. Gitu. Jadi nggak dicampurin. Ini biar gampang aja, gambarnya nyampur kayak gini. Jadi kita punya banyak sumber listrik sih sebenarnya, bisa solar cell, bisa mikrohidro, bisa generator, bisa PLN segala macam. Paling murah sebenarnya pakai UPS second. Nanti inputnya, nah ini yang susahnya ini tergantung pada PLN. Kalau nggak tergantung PLN, rata-rata bentuknya DC soalnya. Kayak solar cell keluarnya DC, mikrohidro DC. Terus kita inverter ke sini. Jadi kita tinggal milih aja sih mau yang mana. Nah ini eksperimen banget, bagian yang ini eksperimen nih, bagian yang ini. Sambungan di sini eksperimen. Ini kuncinya di sini dioda.
supaya apa? Listrik dari UPS nggak masuk lagi ke charger controller. Oke. Jadi misalnya kalau lagi ngecharge, kalau di sini tegangannya lebih tinggi, charger controllernya mati, nggak ada listrik yang ke arah charger controller, diblokir sama dioda ini. Jadi harus ngerti sedikit-sedikit elektronik sih. Itu. Tapi harganya daerahnya sini semua. Saran paling murah beli UPS second sih sebenarnya. Itu. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran untuk menjawab pertanyaan Mas udah ganti. Mana tadi? Ini ya. Mas Feby Mudianto untuk bikin UPS yang murah. Itu seperti apa gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi lah buat teman-teman yang ada di daerah, di desa yang listriknya sering mati. Saya ngalamin sendiri, kalau saya lagi di Padang kadang-kadang bisa matinya bisa sehari 2 hari mati, nggak ada listrik, puyeng kepala dulu. Ya kebayang sih hidup di daerah seperti apa, itu membuat kita pinter. Beda sama orang kota, karena listrik nggak pernah mati, nggak tahu, nggak punya solusi akhirnya. Kalau di daerah harus pinter sih, solusinya lucu-lucu ntar. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan solusi buat teman-teman yang listriknya on off gitu ya. Oke, terima kasih.